Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam Battle Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan hadir bersama kita loh. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk adik-adik Battle Kids dan juga Praskonea Kids. Pagi ini Kanoni senang banget kita bisa ketemu meskipun cuma lewat YouTube ya. Tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus tidak terbatas oleh apapun. Di sini Tuhan Yesus ada, di rumahnya adik-adik Tuhan Yesus juga pasti ada. Semua yang siap memuji Tuhan pagi hari ini, yuk kita sama-sama mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian, mau naikkan penyembahan, bahkan nanti kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu semua siap-siap kita mau menaikkan pujian buat Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita mau berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, Engkau melihat kami anak-anak-Mu, kami yang mengasihi Engkau, kami yang rindu untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap sama-sama katakan amin. Kita mau naikkan pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Mari adik-adik di rumah yang mengasihi Tuhan Yesus, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi dengan lebih sungguh, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Engkau Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari angkat tangan katakan, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba
kasih Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, ini kami yang siap memuji, menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Semua bangkit berdiri, Laskar Kristus siap. Yuk kita mau naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Semua anak-anak pakai gerakan ya. Kita mau naikkan pujian kasih. Kalau kita punya kasih, kita jadi anak-anak yang baik, yang sabar, yang rendah hati, dan gak suka marah-marah. Amin. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Katakan kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, sayang semua. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, sayang semua lagi. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, sayang semua. Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Siapa di sini mau jadi anak-anak Tuhan yang mengasihi? Coba angkat tangannya. Kalau ada mama papanya boleh dipeluk mama papanya. Bilang, aku mengasihi mama dan papa. Kalau ada saudara-saudaranya juga boleh. Oke, adik-adik silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Kita mau panggil Tuhan Yesus, kita mau undang Tuhan Yesus hadir saat ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Dengan lebih sungguh panggil namanya, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Dengan lebih sungguh panggil namanya Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus,
segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku, kau segalanya, kau segalanya bagiku. Mari adik-adik di rumah kita belajar menyembah Tuhan Yesus. Bilang terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Shalom, apa kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah, yang beribadah pada saat ini? Kakak percaya semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Pasti semuanya adik-adik bersemangat. Iya, oke. Ya, tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam cerita firman Tuhan, kita satu dalam doa. Semua anak-anak duduk yang manis, yang sopan, tidak ada yang tiduran ya. Karena kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita mau berdoa pada Tuhan Yesus. Ya, semuanya lipat tangan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Buat pagi ini kembali kami boleh beribadah, memuji menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan Yesus hadir memberkati setiap anak-anak yang sedang beribadah saat ini. Urapan kuasa kasih-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya sekalipun hanya lewat YouTube, lewat siaran saat ini, semua anak-anak menyaksikan bahkan beribadah dengan penuh sukacita. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, berkati urapi kami semua. Tuhan berikan hati kepada kami yang sungguh-sungguh mau mendengarkan cerita firman-Mu. Setiap kuasa kegelapan iblis yang ingin mengganggu hati, pikiran, konsentrasi kami untuk kami tidak tenang, Tuhan sehati sepakat kami tolak patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terpuji namamu, haleluya, sama-sama katakan amin. Ya, adik-adik, saat ini Kak Novi akan bercerita tentang kemurahan. Ya, tema kita bulan ini masih sama ya, tentang kemurahan. Tapi judul cerita kita pada saat ini yaitu kasih itu murah hati. Apa judul cerita kita pada hari ini? Sama-sama kita ucapkan. Kasih itu murah hati. Adik-adik, ada kata hati yang murah atau murah hati. Apakah hati kita bisa dibeli? Hati kita bisa dibayar? Tidak. Hati kita, hati adik-adik, hati kakak tidak bisa dibeli, dibayar dengan uang. Kenapa? Karena hati kita, hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Ya, arti dari kemurahan adalah suka memberi, tidak pelit, penuh kasih sayang, suka menolong, dan baik hati. Ya, adik-adik, kakak punya satu cerita. Ini adalah kisah nyata ya, bukan dongeng. Ini adalah cerita kisah nyata seorang anak. Ada seorang anak, dia pergi ke pasar dan
dia pergi ke salah satu toko obat. Pada saat dia pergi, dia lihat di toko itu. Dia mondar-mandir, dia berjalan ke sana dan kemari. Dia melihat, dia mengintip di kaca. Ada orang, ada penjualnya, ada yang punya toko. Dia hanya bisa mengintip, tapi dia tidak bisa membeli karena dia tidak punya uang. Dia tunggu, dia mondar-mandir lagi, dia berjalan ke sana, dia berjalan kemari. Yang punya toko heran, kenapa ini anak kecil ini hanya mondar-mandir, dia tidak masuk. Oh, mungkin ada yang dia tunggu. Tidak lama kemudian, adik-adik, yang punya toko obat ini, dia pergi masuk ke dalam, dan tiba-tiba anak yang tadinya dia mondar-mandir di depan toko itu, dia pelan-pelan masuk. Dia pelan-pelan masuk dan dia mengambil obat yang ada di dalam toko itu. Dan dia keluar pelan-pelan. Tidak lama kemudian adik-adik, yang punya toko itu dia keluar. Pada saat dia keluar, dia melihat anak yang tadi di luar itu mengambil obatnya, ada di tangannya, dia tidak beli, dia tidak bayar, dan yang punya toko ini dia kaget, dia heran, dan dia teriak, maling, maling, maling. Pada saat itu orang-orang yang mendengarkan akan teriakan itu yang ada di pasar, mereka kaget, mereka lihat ada maling. Pada saat itu orang melihat ada seorang ibu yang punya toko, dia teriak, anak itu maling, dia mengambil obat saya. Adik-adik, pada saat itu anak yang mengambil obat di toko ibu ini, dia sangat ketakutan karena dia sudah ditangkap. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia akan dipukuli. Tidak jauh dari toko itu ada seorang bapak yang menjual mie ayam. Pada saat dia melihat ada pencuri dan akan dihakimi, bapak ini langsung berusaha. Dia meninggalkan akan dagangannya, dia pergi melihat apa yang sedang terjadi, siapa yang mencuri. Pada saat dia melihat seorang anak kecil yang akan dihakimi, akan dipukul, langsung dia teriak, jangan, jangan, jangan pukul anak ini. Pada saat itu juga bapak ini dia berkata, saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu, anak ini dia mencuri pasti punya tujuan. Dia pasti melakukan semua ini bukan atas keinginannya. Tetapi mungkin coba kita lihat, kita tanya, apa yang menyebabkan sehingga anak ini dia mencuri obat yang ada di tangannya. Pada saat itu, bapak penjual mie ayam ini dia bertanya kepada anak ini, Dek, kenapa kamu mengambil, kamu mencuri obat ini? Ini kan tidak baik, ini kan dosa. Pada saat anak ini dia ditanya, dia langsung gemetar, dia ketakutan dan dia berkata, Pak, Ibu maaf, minta maaf, jangan pukuli saya, jangan pukuli saya. Saya mengambil obat ini karena ayah saya di rumah sedang sakit parah. Saya tidak punya uang untuk membayar akan obat ini. Bahkan saya bersama dengan ayah saya di rumah sudah 4 hari kami tidak makan. Kami hanya minum air. Untuk membeli makanan saja kami tidak punya. Pada saat mendengar akan jawaban dari anak ini, orang-orang yang ada di situ semuanya merasa terharu. Dan bapak penjual mie ayam ini langsung bertanya, apakah kita tega untuk menghakimi anak ini? Apakah kita tega untuk memukuli anak ini? Adik-adik, pada saat itu bapak penjual mie ayam ini langsung dia berkata, Dek, ambillah obat itu, bawa pulang, kasih minum
ayah kamu agar dia bisa sembuh. Adik-adik, dari cerita kakak pada saat ini, kakak mau ingatkan, anak yang tadi ini dia mencuri memang dia salah. Tetapi dia melakukannya karena dia mengasihi ayahnya. Dia ingin ayahnya tetap sehat, hidup. Karena dia berpikir, 3 tahun yang lalu ibunya sudah meninggal. Kalau ayahnya juga meninggal, dia akan menjadi anak yatim piatu. Maka dia mencuri, dia lakukan ini. Tetapi syukur, ada seorang bapak yang baik hati, sekalipun dia hanya penjual mie ayam, tapi dia punya belas kasihan, dia memiliki kemurahan hati, sehingga dia menolong anak ini. Adik-adik, dari cerita ini kita buka satu ayat Alkitab, ya, yang terdapat di dalam 1 Korintus 13, 1 Korintus 13 ayat 4 bagian B, ya. Hanya 4 kata ya. Sekali lagi, yang sudah bisa membaca, kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 13 ayat 4 bagian B. 1, 2, 3. Kasih itu murah hati. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. Kasih itu murah hati. Adik-adik, kasih itu murah hati. Murah hati artinya pada saat kita menolong seseorang, bukan hanya nanti kita memberikan uang, memberikan barang kepada seseorang baru bisa dikatakan murah hati. Kasih yang tulus, kemurahan bisa juga kita lakukan dalam sikap tindakan, perhatian kita, bahkan lewat tutur kata kita. Tanpa kita mengeluarkan uang sepeser pun, kita bisa membuat orang lain bisa tersenyum. Contohnya ya, ada seorang ibu, dia pergi ke swalayan, dia pergi ke Alfamidi, dia belanja barang-barang kebutuhan rumah tangga ya untuk 1 bulan. Dia beli dan dia tidak sangka dia membeli banyak barang. Dan saat itu, pada saat dia bayar di kasir, dia lihat, aduh barangnya banyak, ada 2 kantong besar-besar. Dan ibu ini dia mengambil, dia sudah membayar di kasir, dan dia akan angkat, dia punya barang yang di tangan kanan, aduh berat, penuh bawaannya, bahkan yang ada di tangan kirinya juga penuh. Ibu ini dia berusaha untuk membawa barangnya, untuk bawa masuk, keluar, untuk masuk dalam mobil. Dan tidak lama kemudian saat dia mau berjalan, dia mau buka pintu, dia tidak bisa buat apa-apa karena tangan kanan dan tangan kirinya penuh dengan barang. Ada seorang anak yang penuh belas kasihan. Dia peduli dengan orang lain. Pada saat anak ini dia melihat ibu ini punya barang banyak dan dia membukakan pintu ibu ini. Langsung ibu ini heran, dia lihat, wah luar biasa, anak ini murah hati, suka menolong. Ibu yang tadi ini ditolong langsung dia berkata, terima kasih sayang, engkau baik, engkau murah hati. Adik-adik, tanpa anak ini dia mengeluarkan uang, tanpa dia memberikan barang atau hadiah, dia sudah melakukan hal yang sederhana dalam hidupnya, tetapi memiliki makna kemurahan yang luar biasa. Adik-adik, murah hati itu adalah bukti kasih kita kepada orang lain, di mana orang lain bisa merasakan bahwa kita mengasihi orang itu dengan tulus dan tanpa harus kita dipuji atau kita dihargai. Ya, adik-adik, sekarang kakak mau tanya. Bahkan Tuhan bertanya dalam hidup kita. Apakah kita mau memiliki sifat murah hati? Tadi kakak sudah katakan, arti dari murah hati, suka memberi, penuh kasih,
baik, terus dia tidak pelit. Apakah kita mau untuk jadi anak-anak yang murah hati? Ayo angkat tangan, siapa yang mau hidup dalam kemurahan atau murah hati? Ya, Kak Novi mau. Apakah adik-adik juga ada? Ya, kakak percaya adik-adik yang menyaksikan akan siaran ini, bahkan yang sedang beribadah, baik lewat YouTube maupun lewat Radio Proskoneo, semua pasti ingin untuk memiliki kemurahan hati. Kenapa? Dalam kitab Lukas 6 ayatnya yang ke-36 berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita tahu ya, kemurahan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Dia memberikan nyawanya, kasihnya yang besar. Bahkan dia telah menebus, menyelamatkan kita. Adik-adik, kualitas dari kehidupan anak-anak Tuhan yaitu kasih itu murah hati. Harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Baik itu kita anak-anak yang mungkin orang anggap kita masih kecil, disepelekan, tapi kita harus belajar. Sejak kita masih anak-anak, remaja, pemuda, bahkan sampai orang tua. Jika kita belajar, jika kita mau memiliki kemurahan hati, maka Tuhan akan mengasihi kita. Bahkan orang yang akan melihat kita akan senang, bahkan mereka akan bangga. Anak-anak yang beribadah kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, beda dengan anak-anak yang lain. Ya, adik-adik, pada saat ini Tuhan menginginkan lewat kebenaran firman Tuhan saat ini kembali kakak mengajar. Bahkan Tuhan menginginkan agar setiap kita anak-anak Tuhan harus memiliki kualitas hidup, sifat murah hati sama seperti Kristus. Ada amin? Amin. Untuk firman Tuhan, kita tutup Alkitab kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu kembali mengajar, mengingatkan kepada kami agar kami memiliki kemurahan hati. Tuhan, ampuni jika seringkali kami lalai untuk melakukannya. Tapi kami percaya lewat firman Tuhan saat ini kembali kami diingatkan untuk kami harus memiliki kualitas sebagai anak-anak Tuhan, harus memiliki kasih yang murah hati. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang menyaksikan akan siaran ini, baik yang sedang mendengarkan akan Radio Proskoneo. Tuhan Yesus berkati, urapi, jadikan kami anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang selalu setia dalam beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan berkati juga akan kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh sangat baik, Engkau luar biasa. Berkati juga setiap kami, kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani pada saat ini, diberkati, diurapi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, haleluya, sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih, shalom, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.